Fokusnya boleh dimatiin aja. Saya nggak akan mau lanjut materinya kalau duduknya kayak gini. Kumpulin aja semuanya di sini. Duduknya rapi, bersap. Yang perempuannya juga gitu. Semuanya sini. Ayo. Ya. Rapi. Ini isi di tengah. Maju aja di tengah. Ya, buat tiga sap. Ya. Yang mana paling rapi dapat hadiah. Ya. Ya Pak ya, kasih hadiah ya. Ayo. Barisan mana yang paling rapi dapat hadiah. Hitungan ke 10 semua udah rapi. Harus ada barisannya. Kalau nggak ada barisannya, kalau ada dapat hadiah berarti ada dapat hukuman. 1, 2, 3, 4, 5. Belum rapi. Harus ada pasangan. 6, 7, 8, 9, 10. Cantiknya kan ini rapi. Bagus. Mantap. Semangat kita. Ngapain kita malam ini? Ngapain kita malam ini? Training itu harus semangat. Training nunduk, nyamping dikit. Itu mah bukan training, itu main game. Ya. Oh mantep nih. Diamanin handphonenya dulu ya. Ini nggak ada yang main handphone di belakang juga ya. Kalau ada yang main handphone, kita apain? Push up? Berapa kali? 100. Wih. 100. Oke. Baik. Ustadz mau ucap salam nih ya. Mau ucap salam. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Masalahnya bukan apa kalau jawabnya salamnya nggak semangat, masa buat pantun lagi. Kayak Bang Umair, kayak Bung Rashid, pakai pantun lagi untuk buat salamnya. Tapi alhamdulillah kali ini sekali ucap Ustadz salamnya disambut dengan semangat. Ini baru pemuda dan remaja yang inspiratif sesuai dengan tema kita. Tapi tetaplah biar membuka Ustadz buat tadi dengan susah payah, karena ini gara-gara Bang Umair sama Bung Rashid pakai pantun, jadi nggak mungkin pemateri keduanya nggak pakai pantun. Pendengar pantunnya nggak? Mau? Ini pantunnya spesial, ini khusus untuk pemuda dan remaja Masjid Al Hidayah. Bunga mawar, bunga melati, baunya harum menyenangkan hati. Walau trainingnya di malam hari, harus semangat sampai pagi. Kok gak cakep lagi? Nggak siap semua trainingnya sampai pagi? Nggak jadi nih, udah pulang ya, bubar. Bubar kita. Nggak, belum lagi Ustadz, kami harus dapat materinya. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini, malam ini kita akan mau menjadi, temanya menjadi pemuda yang inspiratif. Ustadz mau tanya, inspiratif itu apa? Nggak tahu. Nggak dijelasin tadi sama Bung Rashid. Bang Umair, nggak dijelasin sama Ustadz Rizky juga. Inspiratif itu apa Ustadz? Kami disuruh ikut training inspiratif. Apa benda tuh inspiratif tuh? Nggak ada ditanya. Ada yang tahu? Kalau ada yang dapat bisa jawab, dikasih hadiah. Mau hadiah? Ini tahu? Apa namanya? Tapi bukan ini hadiahnya. Cuman memperkenalkan saja. Ada yang tahu inspiratif itu apa? Apa? Ada orangnya di sini?
Halo, 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 halo. Ini nggak bisa jawabnya ya. Kalau dibilang halo, bilangnya hai itu. Kalau dibilang hai, jawabnya halo. Halo, halo, halo. Ngantuk, ngantuk, ngantuk? Tidak, tidak, tidak. Oke. Atau inspiratif? Kasih tahu. Inspiratif itu ada, inspiratif itu sifatnya. Inspirator orangnya, inspirasi bendanya. Inspiratif itu apa? Sifatnya. Jadi yang menyampaikan sesuatu yang membuat orang wah, itu namanya inspirator. Orangnya. Yang disampaikan adalah inspirasi. Singkatnya, pemuda yang inspiratif itu adalah pemuda yang mampu memberikan pengaruh baik kepada temannya, kepada lingkungannya, kepada keluarganya, bahkan kepada negara ini. Hebat nggak? Hebat dong. Jadi training kita malam ini bukan training kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang. Ada kacang lewat sini? Nggak ada. Ini training yang dahsyat. Maka harus diikuti dengan semangat. Nggak dengar Ustaz suaranya. Harus diikuti dengan angkat tangannya dulu. Tangan kanannya angkat. Semuanya yang punya tangan, oi, mana tangannya tinggal di rumah? Nggak. Tempelkan tangannya ke bahu, ke pundak temannya. Tempelkan. Iya, tempelkan. Makanya tadi disuruh duduk rapi kan. Kalau nggak duduk rapi ya nggak bisa. Bapak mau juga? Oke, tempelkan. Tepuk, bilang sama temannya, wahai saudaraku, dengarkan pesanku. Saudaraku, meski training kita malam hari, tapi engkau harus tetap semangat seperti semangat di pagi hari. Angkat tangan kirinya lagi. Tangan kirinya tempelin di bahu temannya. Oke ya. Udah? Sudah semuanya? Wahai saudaraku, terima kasih atas nasihatmu. Insya Allah aku akan mengikuti training malam ini dengan semangat. Dan jika aku terkantuk, tertidur, silahkan jewer telingaku. Oke, sudah. Ya, siap ya. Janji ya dijewer ya. Ingat ya, lihat kiri kanannya. Kalau tertidur silahkan di ya, baik. Nah, inspiratif tadi apa? Sifatnya yang mampu, orangnya, orang yang memberikan inspirasi atau orang yang bisa memberikan pengaruh kepada keluarganya, teman-temannya, bahkan lingkungannya, menjadi pengaruh yang positif, menjadi pengaruh yang baik. Tapi kalau ada pemuda, remaja yang memberikan pengaruh buruk, maka dia jadi pemuda yang buruk, bukan pemuda yang inspiratif. Inspirasi sifatnya, yang dikasih itu inspirasinya, yang ngasih inspirator. Aktivitasnya namanya inspiratif. Ini salahin, kalau bingung memahaminya salahin Ustadz Rizky, kenapa kasih tema mah buat kami bingung gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi siap jadi pemuda yang inspiratif? Siap jadi pemuda yang bisa memberikan pengaruh baik kepada temannya? Tapi tadi kita lihat data-data yang disampaikan dengan Bung Rashid tadi ya Kak.
Coba gara-gara handphone gak dibeliin handphone pada mamanya bunuh diri. Ada itu. Beneran ini datanya, masuk koran itu, masuk media online. Ada nggak yang di sini yang kayak gitu? Ada nggak? Ya kalau ada udah dikubur kan. Kan udah bunuh diri. Ya nggak ada ya. Tapi ada nggak yang nggak diganti, yang nggak dibeliin handphone baru, marah-marah sama mamanya, bapaknya? Ada di sini? Ada? Kalau ada segera bertobat, berubah jadi lebih baik, dan berubah menjadi pemuda yang inspiratif. Kita harus memberikan pengaruh yang baik. Tuh kenapa kira-kira coba mereka sampai mau bunuh diri? Karena mungkin ada yang game online tadi tuh, gara-gara game online. Ada yang mati tadi gara-gara game online. Yang bolos sekolah mah banyak, yang gagal sekolahnya banyak, yang mati ada gara-gara game. Ada yang suka main game online sini? Hah? Dibatasi waktunya. Ustadz dulu hidup di zaman nggak jauh-jauh banget gitu ya, sekitar tahun 2000-an. Dulu ada mungkin bapak-bapak kita nih, om kita, abang-abang kita pernah mengalami masa itu. Ada dulu telepon umum. Yang kalau mau telepon masukin koin. Nah gitu, masukin koinnya. Nah jadi masing-masing tempat persimpangan biasanya ada telepon umum. Nah di sini kayaknya pernah masa itu ya Pak ya. Ada juga telepon rumah. Nah waktu sekolah, Ustadz dulu saat itu SD kelas 6. Dulu ada pelajaran di sekolah cara menggunakan telepon umum dan telepon rumah. Ada caranya. Padahal mudah banget kan? Udah tinggal angkat aja, halo. Tapi dikasih tahu caranya. Gimana tatanya, gimana aturannya, mulai dari angkat dulu gagangnya, baru tekan nomornya, baru yang punya keperluan itu hanya orang-orang yang punya kepentingan nelepon, mau menyampaikan informasi dari jarak jauh. Nggak boleh main sembarang telepon ngerjain orang, tuh nggak boleh. Itu aturannya. Nah, yang mau Ustadz sampaikan di sini adalah apa? Telepon yang sesederhana itu kalau untuk saat ini mungkin nggak tahu juga nih adik-adikku. Oh, telepon bendanya telepon itu seperti apa, bentuknya telepon umum seperti apa. Nah, itu ada aturannya. Diajarkan biar tidak salah guna, biar tidak salah pakai. Nah sementara sekarang ada teknologi yang canggih. Mau Ustadz kasih tahu nggak teknologi handphone ini? Teknologi handphone ini lebih canggih daripada teknologi saat menerbangkan Apollo dari bumi US ke bulan. Coba, canggih nih teknologinya. Tapi nggak pernah Ustadz melihat bagaimana tutorial cara menggunakan handphone. Biasa itu just kidding ya. Ada soundtrack. Nah nggak pernah Ustadz dengar bagaimana cara tutorial menggunakan handphone. Digunakan untuk siapa saja, oleh siapa saja, kapan saja digunakan, nggak pernah kan? Tapi anak-anak, adik-adik, yang masih kecil 4 tahun udah tahu handphone. Apalagi yang udah remaja, yang udah sekolah, udah tahu bisa gunakan handphone, bisa buka Facebook, bisa buat akun sosial media Instagram, foto-foto selfie gitu. Iya nggak? Iya kan? Iya. Add dong aku, ayo follow aku ya. Udah sampai kayak gitu. Akibatnya apa? Salah penempatan dan belum saatnya. Bayangkan teknologi yang sederhana saja tahun 2000-an Ustadz ada bagaimana tutorial sekarang. Nah sementara yang ada di genggaman adik-adik teknologinya lebih canggih daripada menerbangkan Apollo ke bulan, itu nggak ada tutorialnya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya hati-hati megang handphone ya. Harus tahu cara menggunakannya. Semua Ustadz yakin bisa menggunakannya.
tapi apakah tepat penggunaannya atau tidak? Belum tentu. Nah, kalau sudah seperti itu menginspirasi atau tidak? Enggak lagi. Kenapa? Karena waktunya dihabiskan untuk main handphone yang enggak guna, yang enggak penting. Alasannya ngerjain tugas. Alasannya, wah, kontak temen nih, ada tugas dari guru ini. Padahal bukanya game. Berbahaya. Coba lihat tadi datanya Bung Rashid, tadi coba lihat. Sahabat Nabi Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Kalau Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Kalau saat perang, pernah dengar cerita Rasul perang? Pernah ya. Kalau perang mah dulu nggak sembunyi-sembunyi, nggak kayak di handphone itu perangnya, nggak main tur nggak. Zaman Rasul tuh perangnya beneran perang tanding namanya. Jadi ketika ada pasukan musuh, ini pasukan Rasul, pasukan musuh di depan. Udah, memang hadap-hadapan. Ada yang pakai kuda, ada yang gagah berani membawa tombak, jalan kaki. Sebelum perang dimulai ada namanya perang tanding. Perang tanding biasanya perwakilan utusan dari kaum muslimin itu satu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zubair bin Awam. Biasanya itu dulu yang perang tanding. Perang tanding itu apa? Sebelum rame-rame gitu ada perang tanding, duel dulu. Orang berdua ini yang duluan maju. Tahu gak umurnya berapa saat perang tanding ikutin? Yang satu 14 tahun, yang satu 16 tahun. Ada umurnya berapa? 14. Barengan tuh sama Zubair bin Awam, 14 tahun. Tapi 14 tahun sudah berani memegang senjata, menaklukkan musuh, duel. Ustaz nggak suruh duel, enggak, bukan itu maksudnya ya. Nanti, oh kalau gitu harus duel, enggak, bukan gitu. Tahu kenapa sampai kayak gitu? Berani, gagah, berani melawan musuh yang menghina Rasul, menghambat, menentang dakwahnya Rasul, diperangi. Kenapa? Karena semangat. Udah bisa mimpin pasukan, jadi komandan pasukan. Umur 14 tahun. Nah, kita 14 tahun gimana? Kalau di sekolahnya masih di sini ya? Udah belum pisah lagi sama orang tuanya? Udah pisah. Orang tuanya di mana? Di Kisaran. Berarti di sini sendiri. Oh. Sama Wa. Oh, sama paman berarti ya. Kalau sendiri diantar ke Mesir sana berani nggak? Sekarang? Berani? Wah, mantap. Yang lain ada yang mau ikut? Mau belajar ke Mesir, ke Kairo? Nih, menurut kalian? Ada yang siap? Ntar nanti dicariin dananya oleh Pak Ketua Masjid. Ayo, harus siap. Gitu semangatnya orang yang inspiratif. Oh lihat, Muhammad Al-Fatih gimana? Muhammad Al-Fatih luar biasa lagi. Nah, jadi pemuda yang inspiratif itu adalah pemuda yang bisa memberikan pengaruh positif kepada kawan, bukan malah memberikan pengaruh buruk kepada temannya. Jadi kalau ada nggak pernah lihat teman atau jumpa teman yang, coba lihat nih aku udah upgrade level 10, wah misalkan udah upgrade level 10, oh baru belum ada, cobalah ikut main, wah diajak temannya ikut join gabung di salah satu game. Ada yang kayak gitu? Ada yang pernah dengar temannya yang ngajakin main game? Nah kalau seperti itu temannya dinasehatin, bro, tugas kita ini bukan hanya main game. Main game mah hiburan saja, tapi bukan tujuan. Tapi kita di sini sebagai pelajar, sungguh-sungguh menjadi orang hebat nanti, sungguh-sungguh nuntut ilmu. Biar jadi apa? Biar jadi pemimpin masa depan, biar bisa meneruskan estafet. Nih negara ini mau dibawa kemana? Jangan jadi
Remaja yang alay kayak remaja Citayam gitu, foto-foto gitu, ay. Ada yang di sini suka foto-foto gitu? Ada? Kalau ada bentar lagi ada catwalknya nanti di sini nih, ha? Bahaya nanti di pasar apa? Pasar Kaget nanti ada catwalk gitu ya. Jadi Tanah Merah Fashion Week jadinya. Ya kan, desa Tanah Merah ya Pak ya. Bahaya itu kalau ada Tanah Merah Fashion Week-nya ya, tapi kalau ada Tanah Merah Tablik Akbar Tanah Merah baru mantep gitu. Siap? Siap jadi remaja dan pemuda yang inspiratif? Oke, terus Ustadz mau tanya, gimana caranya? Ada yang tahu gimana caranya? Ada? Kok barisan sini pada kurang ya? Mana orangnya nih? Ayo sini lagi. Nih. Tuh. Ayo ada di sini. Kalau enggak Ustadz pulang. Ya, hitungan kelima. 1, 2, nggak boleh lewat batas sini. 3, 4, harus ada barisannya. Gitu. Ya. Itu baru mantep. Ya. Ngapain kita di sini? Ini udah pada tidur apa? Training apa? Remaja inspiratif. Gimana deh caranya biar jadi remaja yang inspiratif? Belajar. Biasa banget ya belajar. Nggak ikut training juga belajar hari Senin, Selasa sampai Jumat gitu kan. Sampai Sabtu iya nambah 1 lagi, plus hari Minggu tambah lesnya. Ya udah tiap hari lah belajar itu. Kira-kira teman-teman yang belajar tiap hari itu bisa jadi inspiratif nggak? Belum tentu. Tuh banyak juga tuh yang belajar tiap hari tambah les juga. Inspiratif nggak? Menginspirasi nggak? Memberikan pengaruh yang positif nggak? Enggak juga. Terus gimana Ustadz biar jadi remaja yang inspiratif tuh gimana caranya? Mau Ustadz kasih tahu? Mau? Iya, ekspresinya kalau mau tuh gimana? Kalau misalkan dikasih, pernah nggak misalkan ini ulang tahun, Dek, siapa namanya Dek? Siapa? Rafif ulang tahun misalkan bulan ini. Papanya datang, Pip, mau dikasih hadiah apa ulang tahun hari ini? Kira-kira Rafif mau jawab apa? Mobil, ini mikirlah. Kredit rumah masih belum lunas, mau mobil. Itu anak yang nggak tahu diri. Ayo Pip, kira-kira mau apa? Handphone iPhone 14 pi. iPhone 14. Papinya aja nggak tahu tuh gimana bendanya iPhone 14 ya. iPhone 14. Tapi papinya lagi baik hati. Boleh? Nanti besok kita ke mall, kita beli. Gimana ekspresinya tuh? Senangnya gimana? Gitu kan? Bener nggak? Iya kan? Tuh. Nah sekarang Ustadz mau nggak Ustadz kasih tahu cara biar menjadi pemuda yang inspiratif? Mau? Mau atau mau? Mau atau mau banget? Ekspresinya gimana kalau bilang mau? Yang laki-laki masih jaim-jaim, nggak mau kasih tahu. Udahlah pulang aja lah. Mau nggak dikasih tahu? Ekspresinya gimana? Nih kayak Rafif nih dikasih iPhone nih. Gimana ekspresinya Pip? Ya. Oke, Ustadz kasih tahu. Yang pertama cara agar kita bisa menjadi pemuda yang inspiratif adalah yang pertama menjadi pribadi yang hasanah. Menjadi apa? Nggak dengar? Jadi apa?
Yang laki-laki nggak dijawab tadi tuh, nggak ada suaranya. Menjadi apa? Apa itu pribadi yang hasanah? Hasanah. Pernah doa nggak? Apa biasa doa yang terakhir? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati. Apa hasanah itu, Dek? Terus doanya nggak tahu ya minta apa sih? Ayo, ada yang tahu hasanah itu apa? Hah? Hasanah itu apa? Kalau kata Bang Umair, hasanah itu bahasa Ocunya the great personality. Bahasa Ocu. Bahasa Ocu Dayannya the great personality. Jadi pribadi yang hebat. Jadi sebelum jadi manusia yang inspiratif, maka terlebih dahulu ini bentuk dulu diri kita menjadi pribadi yang hasanah. Bentuk dulu pribadi jadi pribadi yang baik. Tuh gimana coba nyuruh orang baik sementara kita nggak baik? Menyuruh orang, ayo sholat. Nih adik-adik sholat. Oh, dia kakak-kakak tingkatnya ya, SMA ya. Ayo adik-adik sholat. Iya, habis adik-adiknya rapi sholatnya, dia keluar malah ngobrol sama temannya, main game. Pribadi yang hasanah atau tidak itu? Enggak. Tidak memberikan contoh teladan yang baik. Maka pribadi yang hasanah itu harus menjadi contoh teladan yang baik, yang bagus. Itu jadi pribadi yang hasanah. Sebelum dia ngomong, dia udah baik dulu. Orang semua udah kenal, itu dia baik, itu dia soleh, itu dia solehah. Menyeru orang sebelum nyuruh orang, dia buat dulu. Ayo sholat, dia sholat rapi, tertib. Ngajak temannya ke masjid, dia juga ikutan ke masjid. Ngajak temannya ke masjid, dia nggak ikutan ke masjid, mah itu bukan hasanah. Itu pribadi yang salah. Nah, jadi gimana caranya biar jadi pribadi yang hasanah? Gimana caranya? Caranya harus dibina, harus punya guru, harus punya mentor. Biar jadi pribadi, harus ada yang ngingetin kita, kan gitu ya. Harus ada kasih petunjuk jalan. Ustaz mau cerita, Muhammad Al-Fatih kenal enggak? Ada yang kenal Muhammad Al-Fatih? Enggak ada yang kenal? Enggak. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda penakluk kota Konstantinopel yang namanya sudah ditunggu oleh Rasulullah. Dalam satu hadisnya mengatakan bahwa la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu jalikal jais. Rasul sudah menunggu sejak Rasul, jarak dia sama Rasul itu jaraknya sekitar 832 tahun. Lama enggak itu? Lama, hampir kurang 8 abad, lebih lama daripada Belanda menjajah Indonesia. Hampir 8 abad jarak Rasul sama usianya dia. Tapi Rasul sudah menunggu kehadirannya, sudah menantikan akan ada seorang pemuda yang akan menaklukkan kota Konstantinopel. Yang pada masa ucapan Rasul keluar, hadis itu keluar dari lisan Rasul, itu Madinah masih kecil, masih negara kecil, belum apa-apa lagi. Tapi Rasul sudah menggambarkan kepada para sahabat yang muda-muda ini tadi bahwa besok kelak kita akan taklukkan itu negara adidaya yang ujung di seberang sana nanti. Yang mana yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berhasil menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Lalu ketika Muhammad Al-Fatih kecil didengarkan dengan hadis itu, dia merasa, wah ini hebat. Terus dia tanya dengan pembimbingnya, ustadznya, nama ustadznya Syekh A'aq Syamsuddin. Wahai Syekh, dia masih kecil. Wahai Syekh, sudah adakah yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel? Belum ada. Berarti yang ditunggu dalam hadis itu belum terwujud? Belum, kata Syekhnya. Terus Syekh yakin
yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, yang akan dijanjikan, yang disebutkan dalam hadis ini sebaik-baik pemimpin, kamu, kata syekhnya. Benar Syekh, iya kamu. Kakek buyutmu punya kekuasaan tentara yang hebat-hebat, belum berhasil lagi naklukin kota Konstantinopel. Bapakmu, ayahmu, Yazid II itu belum juga bisa berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Murad II belum juga. Tapi Syekh yakin kamu yang akan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Wahai Syekh, kalau begitu bimbing aku untuk menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang tangguh. Akhirnya apa? Muhammad Al-Fatih dibina, dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang hasanah, the great personality tadi. Dalam usia 7 tahun dia sudah menghafalkan Al-Quran. Usia berapa? 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Usia 12 tahun dia bisa 7 bahasa. Nah kalau kita berapa bahasa dek? Bisa kuasai berapa bahasa? 4. Bahasa apa? 1 bahasa Palembang. 2 bahasa Melayu. 3 bahasa kota. 4 ya. Ustaz tambahin 1 lagi, bahasa isyarat. Datang ke Inggris, di sana ngomong, what's your name? Bahasa Inggris. Nah, jadi ya Muhammad Al-Fatih nggak pakai bahasa ibu. Jadi 7 bahasa itu di luar dari bahasa daerahnya dia. Bahasa Ibrani dia kuasai, bahasa Yunani dia kuasai, bahasa Inggris dia kuasai, bahasa Arab dia kuasai. Bahasa ibunya adalah bahasa Turki yang berbeda dengan bahasa Arab. Ada 7 bahasa. Bahasa Mongol juga dia kuasai. Umur 12 tahun. Kenapa dia mau kuasai 7 bahasa sebanyak itu dia kuasai? Kenapa? Ya nggak mungkin lah mau menaklukkan kota di luar sana, luar negeri dong ceritanya. Terus kalau mau naklukkan di sana, kalau udah ditaklukkan tuh ngomong apa? Masa pemimpinnya pakai guidance, pakai juru bahasa? Enggak gua banget, kata Muhammad Al-Fatih. Maka harus menguasai bahasa, karena bahasa merupakan ilmu alat seorang pemimpin. Maka dia sudah bentuk menjadi pribadi yang hasan. Nah, Ustaz mau tanya, jadi bagaimana bisa biar membentuk adik-adik menjadi pribadi yang hasanah? Gimana caranya? Harus punya mentor. Harus punya guru pembimbing yang bisa ngarahin kita. Kayak Muhammad Al-Fatih, ada pembimbingnya. Siapa? Syekh A'aq Syamsuddin salah satunya, ulama terkemuka di masanya. Dari kecil dibina, dididik, diajarin. Mulai diajarin Faqihuddin, agama, diajarin politik, diajarin strategi berperang, bahkan diajarin ketangkasan dalam berperang. Nah, adik-adik di sini, ini ustadz-ustadznya banyak. Ustadz Rizky ada tadi. Silakan nanti pilihlah, Ustadz bimbing kami. Biar apa? Biar jadi pribadi yang hasanah. Tolong ya Ustadz ya. Nah, gitu. Itu Ustadz Sukri juga ada, Ustadz Bang Umair juga ada, bisa. Wih, banyak. Silakan pilih mau yang mana. Siap? Siap? Nggak dengar ya? Siap? Oke, angkat tangan kanannya lagi. Pegang telinga temennya. Pegang beneran ini, dipegang ya. Tangan kanan ya, jangan tangan dua-duanya deh, tangan kanannya aja ya, pegang, pegang. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, ingatlah pesanku di awal tadi. Jika kamu tertidur, terkantuk saat mendengarkan training malam ini,
maka akan kujewer telingamu. Oke, lepas lagi. Oke, silakan yang kiri. Yang kiri angkat tangan kirinya. Oke, tempelkan di bahu temannya. Ya, di bahu temannya, di bahu, pijit temannya. Wahai saudaraku, terima kasih. Pijit lagi yang lembut. Engkau telah menasehatiku, mengingatkanku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Iya, sudah. Oke, fokus lagi sini. Oke, tadi yang pertama apa? Menjadi pribadi yang hasanah. Caranya gimana? Caranya harus punya mentor, harus punya guru, harus punya pembimbing, biar ada yang ngarahin kita biar jadi pribadi yang hasanah. Yang kedua, bisa lanjutin atau enggak nih? Lanjut atau tidak nih? Udah jam berapa ini? Udah ngantuk ya? Hah? Sampai pagi. Lanjut atau enggak? Lanjut. Oke, yang keberapa? Kedua. Yang kedua adalah menuntut ilmu dengan istiqomah. Apa tadi? Menuntut ilmu dengan istiqomah. Kenapa Ustadz harus istiqomah? Ya harus istiqomah. Kan ada peribahasanya atau ada hadisnya. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, nggak ada habisnya, nggak ada hentinya. Maka menuntut ilmu untuk menambah kepribadian kita menjadi the great personality, menjadi pribadi yang hasanah tadi, maka tidak cukup hanya habis training ini udah selesai jadi pribadi yang hasanah. Enggak, tapi harus istiqomah. Setelah ini harus dilanjutkan lagi dengan kajian rutinnya. Sampai kapan? Sampai mati. Ada tahu orang fitness nggak? Ada orang fitness ya, yang olahraga binaragawan tuh, angkat beban tuh, tahu ya? Tahu ya? Ini kecil-kecil semua nih, ototnya belum kelihatan ya. Oh ada, Isa. Jangan dibuka, kabur nanti semua ya. Ya, tahu ya orang fitness itu ya? Kira-kira coba tanya, ada nggak ya abang-abang kita, bapak-bapak kita yang badannya kekar besar itu? Kalau badan yang besar itu, untuk membentuk jadi badan besar itu, dia harus rutin. Minimal dalam 1 minggu 5 kali dia fitness. Angkat beban. Ada yang sampai mukanya hancur gitu loh ngangkat beban itu. Rela tuh muka hancur. Kayak gitu dia. Tiap hari hanya untuk ototnya kekar. Capek nggak? Capek. Letih nggak? Letih. Tapi kenapa dia semangat? Karena dia senang. Karena dia tahu manfaat yang akan dicapai itu luar biasa. Sehat, badannya oke, tegap, kuat. Oh, mau ngajak berantem? Wah, dengan badannya aja orang udah kabur gitu. Ya nggak? Nah, kira-kira kalau udah badannya udah besar, kekar, berhenti dia nggak fitness lagi, apa yang terjadi? Oh udahlah nih, udah hebat nih, udah kekar nih badan nih, nggak usah lah lagi fitness. Udahlah, aku nggak fitness lagi. Kira-kira badannya tuh masih tetap kekar? Sebulan yang akan datang bagaimana badannya? Udahlah, molor lagi tuh, otot-ototnya lemes lagi tuh, ngembang tuh biasanya tuh badannya tuh. Kalau yang tadinya lemaknya di badannya itu di ototnya kering, ya kan, nggak ada lemak. Tiba sebulan dia nggak main fitness, udah berhenti dia, oh udahlah lemaknya numpuk lagi. Coba bayangkan, fitness aja, otot aja ingin diperlakukan istiqomah. Masa otak kita nggak mau dapat perlakuan yang sama dengan otot? Suplemen untuk otak apa? Ilmu.
Suplemen untuk otot, olahraga, protein, ya enggak? Tapi suplemen untuk otak, ilmu. Kalau nggak dikasih nih ilmu terus, nggak dicas terus, gimana ceritanya? Bisa bekarat nih otak kita. Maka harus ditambah terus ilmu, harus istiqomah. Siap untuk istiqomah? Bukan angin-anginan pas lagi semangat datang ikut kajian, belajar nuntut ilmunya. Pas lagi nggak semangat, udahlah, nggak mau aku. Kenapa? Males, capek. Hati-hati ya. Kalau satu kebaikan itu dek, berhenti sekali kita, mau mulainya lagi berat banget. Makanya jangan sampai ada yang bolong. Kita udah dapat mentor yang baik, yang bagus, belajar semangat, mentornya udah semangat sungguh-sungguh ngajarin kita, kitanya yang gak semangat. Gimana ceritanya? Bisa jadi pemuda yang inspiratif? Kayak gitu bisa gak jadi pemuda yang inspiratif? Ya bisa. Bisa kabur, bisa gagal. Iya bisa juga, bisa gagal kalau gitu. Maka harus menuntut ilmu dengan istiqomah. Kita lanjut. Nah, sebenarnya ada 3. Tapi malam ini Ustadz kasih 2 aja dulu. Enggak besok. Enggak sama Ustadz. Oke. Jadi harus diamalkan. Ustadz mau terakhir cerita tentang Raja Hutan. Raja Hutan siapa? Itu mah raja komplek ini. Beda, bukan Raja Hutan. Kan kita nggak tinggal di hutan. Raja Hutan siapa? Monyet. Sejak kapan monyet jadi raja? Ayo. Singa. Jadi singa ini ceritanya suatu ketika dia raja nih kan, singa mah raja. Mikirin rakyatnya. Kalau rakyatnya siapa tuh? Hewan-hewan lain, kambing, kelinci, biawak gitu ya, burung, ikan, monyet dan seterusnya ya, hewan-hewan yang lain yang ada di hutan. Dia mikirin. Jadi singa ini berpikir gini, sepertinya aku harus buat training. Jadi singanya buat training, Pak. Training untuk apa? Harus ada satu keahlian yang setiap hewan itu harus mampu milikinya. Kalau setiap hewan punya kemampuan itu, wah, dia akan menjadi hewan yang hebat. Jadi setiap hewan menurut singa nih sebagai raja kayaknya harus punya kemampuan untuk bisa terbang. Maka bayangkan kalau gajah bisa terbang, gitu. Itu bayangannya sih singa. Iya, kalau misalkan tuh kambing, kijang, biawak tadi itu kan selalu dimangsa. Tapi bayangkan kalau misalkan dia bisa terbang, nggak bisa dimangsa lagi, bisa jalan-jalan keliling dia. Nah, maka singa memutuskan untuk yaudah kalau begitu saya mau buat training terbang. Dikumpulkanlah semua hewan-hewan yang ada di hutan itu. Kumpulkan, ada kucing, ada harimau, ada musang, ada kera, ada ular, ada burung, ada ayam, ada angsa, ada seterusnya. Kumpul semuanya. Wahai rakyatku, siapa yang belum hadir di sini? Kata singa. Semua hadir, di absen. Udah dari hewan yang paling kecil semut sampai yang paling besar gajah. Hadir semua. Bagus. Baik hewan yang ada di darat maupun yang ada di air hadir juga. Akhirnya kita hari ini mau melaksanakan training. Training apa? Training terbang. Kaget, semangat dong juga tuh gajah, nggak kebayang dia bisa terbang, kura-kura bisa terbang. Akhirnya
Didatangkanlah hewan yang paling jago terbang apa? Ya burung apa? Elang. Elang yang paling jago terbang. Wah, ini trainer kita, elang. Datanglah elang, mengepakkan sayapnya. Oke, kita training kata elang 3 hari. 3 hari harus bisa terbang. Siap, siap, kata pesertanya. Oke, hari pertama coba training. Hari kedua coba lagi. Dan hari ketiga, hari pertama teknik-teknik terbang dasar. Hari kedua melatih kepasihan terbang, menggerakkan otot-otot. Dan hari ketiga langsung praktek. Dan hari ketiga ternyata ada hewan yang punya bakat alami bisa terbang, yang dia sebelumnya nggak bisa terbang. Yes, benar. Udah hebat, cerdas sekali. Siapa namanya, Dek? Apis, Masya Allah, Apis. Memang namanya Apis, tapi cerdas sekali. Ayam, hewan apa tadi yang bisa terbang? Ayam. Jadi ketika dites, nih angsa, ayam, kucing, anjing, coba terbang. Anjing mah sekali loncat dia, jatuh. Nggak ada terbang, nggak ada terbang-terbangnya gitu. Ya kucing juga gitu. Ya angsa mulai mengepakkan, jatuh. Si ayam ternyata adalah sekitar 10 meter bisa terbang. Akhirnya peserta terbaik atas training itu adalah semuanya tepuk tangan sama ayam. Karena sudah hampir bisa terbang. Udah jauh terbangnya sampai 10 meter. Nah, terus selesai kan acaranya. Kalau udah selesai training ngapain? Pulang. Ya pulanglah lagi. Ngapain di situ lagi kan gitu. Pas pulang, si ayam pulang bareng sama bebek. Bebek pulang, dekatan rumahnya. Pulangnya jalan kaki, jalan kaki. Wih, kata bebek, hebat lu ya Yam. Kenapa? Udah bisa terbang 10 meter. Oh iya dong, aku punya bakat ini. Wah, salut lah sama lu lah, kata si bebek. Ustadz mau tanya, yang bisa jawab dapat hadiah. Kira-kira sebulan kemudian ayam bisa terbang atau enggak? Bisa? Tidak? Tidak. Ada nggak ayam yang bisa terbang sampai hari ini? Tahu kenapa? Kenapa? Karena mau dimasak. Ya. Udah lemah, udah lama Ustaz, udah hampir jam 11 Ustaz. Udah kami nyerang. Nggak gitu. Mau tahu kenapa ayam sampai sekarang nggak bisa terbang? Sayapnya kecil, bukan. Apa lagi? Karena lemah, bukan. Enggak. Karena ditakdirkan Allah. Menyalahin nasib itu kayak Mu'tazilah aja ya. Jabariyah nyalahin, udah ditakdirkan Allah, habis itu nggak berusaha lagi. Ya nggak boleh gitu juga. Oke, mau tahu kenapa ayam nggak bisa terbang padahal udah punya bakat? Tahu nggak? Karena pulang training aja, yang lagi semangatnya dapat ilmu dari elang untuk terbang, pulangnya jalan kaki. Pulangnya jalan kaki. Habis training aja, pulangnya dia jalan kaki. Padahal training paham maksud Ustaz nggak? Apa? Udah pulang lah Ustaz. Ujian Pak. Kamu menghadapi anak-anak mah kayak gini memang. Tahu nggak kenapa? Karena harusnya si elang itu langsung ngamalin apa yang udah didapat dari gurunya si ayam tadi ngamalin apa yang sudah didapat dari gurunya si elang. Elang kan nyuruh terbang, bukan nyuruh jalan. Tapi kenapa dia pulang jalan? Karena dia menghargai bebek gitu. Tinggallah gitu.
Mah bebek muji dia bisa terbang. Coba dia langsung terbang. Nah, maksudnya apa? Ini kita habis training nih, semangat nih. Kita mau jadi pribadi yang hasanah, ya enggak? Kita mau belajar dengan istiqomah. Semangat nih kita nih. Maka pulangnya juga harus semangat, dijaga itu. Siap? Nah, maka habis ini harus ada kelanjutannya. Kalau nggak ada kelanjutannya sama kayak ayam yang habis di training sama elang yang pulangnya jalan kaki. Jadi nggak boleh pulang jalan kaki. Maka setelah ini harus ada kajian, adik-adik harus ada mentornya, harus ikut belajar dengan istiqomah biar menjadi pemuda yang inspiratif. Siap? Siap. Oke. Baik, terakhir sebagai penutup, Ustadz mau pantun lagi. Biar PR untuk Bang Muawir, nanti dikasih pantun yang mantap. Oke, terakhir, bunga mawar, bunga melati. Ini pantunnya bunga mawar, bunga melati terus ini ya. Ini pantun legend. Bunga mawar, bunga basah disiram 2 kali sehari. Cakep dong kayak orangnya. Trainingnya nggak jadi sampai pagi. Nggak jadi. Karena semuanya adik-adikku sudah paham dan mengerti. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ingat pesan Ustadz, menjadi pribadi yang hasanah harus punya mentor. Yang kedua, belajar dengan istiqomah. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.